Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darul Falah, saya mahasiswa Universitas Surya Kencana, Prodi PPKN. Mengenai teori pendidikan konstruktivisme dalam sebuah pembelajaran. Ini ialah mengacu kepada peran aktif seorang siswa dalam membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan informasi lingkungan pembelajaran. Bagaimanakah cara mengimplementasikan teori pembelajaran konstruktivisme dalam pembelajaran kita? Yang pertama, kita harus tahu pengalaman ataupun kehidupan para siswa. Kenapa demikian seperti itu? Sebelum kita mengetahui pengalaman dan kehidupan seorang siswa, itu kita harus memperkenalkan dulu pengalaman dan kehidupan kita sebagai pendidik. Kenapa? Karena ini akan mengacu pada pemikiran mereka. Ternyata kita ini harus seperti ini, ataupun bisa disebut relasi bagi mereka. Oh, ternyata begini cara memperkenalkan diri gitu kan. Wawancara pengalaman pribadi ataupun pengalaman kita sebagai pendidik kepada siswa kita ini akan mempengaruhi dan juga meningkatkan daya berbicara mereka, daya berpikir mereka. Ketika kita sedang menjelaskan pengalaman kita, para siswa juga akan auto berpikir, oh ternyata begini cara berbicara seperti pertamanya begini, begitu kan. Kemudian positifnya juga dalam hal ini gitu kan, banyak sekali positifnya. Pertama, terjalinnya sebuah interaksi antara guru dan murid. Itu juga akan terbentuk karena berawal dari perkenalan. Karena perkenalan itu sangat penting gitu kan. Ada istilah tak kenal makanya tak sayang. Begitupun seperti itu. Kita sebagai pendidik kepada siswa itu harus seperti itu. Karena jika kita terus bisa berinteraksi bersama siswa, otomatis dalam diri siswa itu akan terasa nyaman kepada kita sebagai pendidik. Kalau sudah terbentuknya terasa nyaman seperti itu, nanti mereka akan lebih leluasa atau tidak ragu-ragu dalam bertanya suatu pertanyaan kepada seorang pendidik. Begitu. Dan juga jika bagi kita seorang pendidik akan mengetahui sifat dan juga watak seorang siswa yang kita didik, karena mereka menceritakan pengalaman mereka. Misal kita kan beda-beda manusia itu berbeda pikiran, berbeda otak, juga berbeda lingkungan. Itu yang mempengaruhi pola kehidupannya mereka gitu. Jadi kenapa seperti itu? Karena menjaga dari missnya teknik ataupun pembelajaran bagi kita seorang pendidik kepada siswa. Contoh, misalnya kita tidak tahu sejarah ataupun pengalaman hidup dia, padahal dia itu siswanya baperan. Kita ini menjadi seorang guru yang galak atau bisa disebut guru killer gitu di zaman sekarang. Karena dia baperan, kita membuat suatu peraturan dan dia melanggar, kita marah dong. Kita memarahinya, hanya dimarahi saja dia sudah tidak ingin bersekolah, kan takutnya menjaga seperti itu. Jadi pentingnya mengenalkan diri siswa kepada kita dan juga pendidik kepada siswa itu sangatlah penting. Kalau kita sudah bisa seperti melakukan metode wawancara pengalaman pribadi dan juga siswa melakukan wawancara pribadinya juga gitu kepada guru, itu akan menjadi atau membuat lingkungan pembelajaran yang kita pelajari di suatu lembaga itu akan membuat tidak bosan, karena siswa juga akan lebih asik kepada kita, kita juga akan lebih
lebih friendly gitu kepada siswa-siswa yang kita didik. Karena itu hal yang harus diperlukan pada guru. Nah, metode selanjutnya dalam teori konstruktivisme itu membawa atau eh, eh, memperkenalkan lingkungan sekitar pembelajaran. Oke, kita ambil contoh, kita bawa atau disebutnya tur sekolah gitu kan, bawa di lingkungan sekolah kita, bawa di lingkungan kelasnya, dan perlihatkan ini ada taman, ini ada apa gitu kan, seperti banyak ini tumbuhan, kita di sana juga kita seorang pendidik harus aktifnya begini, ketika kita melihat sebuah pepohonan, kita ini pohon apa dan sejarahnya apa gitu kan, ini kalau bahasa aslinya ini bukan pohon anu tapi pohon anu begitu kan. Kita melihat bangunan ini dibangun tahun lalu seperti itu. Jadi itu akan membuat siswa juga jadi punya relasi baru gitu kan. Nah, dalam teori konstruktivisme ini juga kita harus bisa membuat teknik belajar itu di lingkungan terbuka. Sambil memperkenalkan lingkungan, kita belajar di lingkungan terbuka, itu kan seperti tadi, sama halnya seperti tadi, walaupun itu sambil berjalan-jalan, tapi lebih bagusnya kita belajar itu tidak harus di dalam kelas saja begitu. Karena otak lebih fresh ketika kita belajar kalau ada di taman sekolah, kita belajar di taman sekolah. Karena itu akan membuat fresh otak kita begitu. Mungkin hanya segitu yang saya dapat bicarakan dalam teori pembelajaran konstruktivisme ini. Mohon maaf bila kata-kata pacaletot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.